Sia terus berbicara ini itu, terus berusaha menghancurkan mental Savana, tapi Savana tetap diam, menatap tenang air kolam, seolah tidak terganggu sama sekali dengan ucapannya. Dan tentu saja, ini membuat Sia sangat kesal. Sia berharap Savana marah atau bahkan memukulnya. Dengan begitu dia bisa berakting tersakiti oleh Savana. Diam aja, takut, cemen banget sih kamu. Ih, nyebelin banget sih. Sia mengangkat tangan ingin menampar Savana, tapi tiba-tiba kakinya terpleset dan akhirnya terjungkal. Sialan, Sia mengumpat kesal. Savana menoleh padanya dengan sorot mata tenang. Kamu lihat kan, tanpa aku menyentuh kamu pun, kamu jatuh Sia. Tuhan tahu bagaimana caranya membalas setiap perbuatan hambanya. Berhati-hatilah, Tuhan tidak tidur. Sia mengepalkan tangan. Entah mengapa dia selalu merasa terintimidasi oleh Savana. Padahal Savana tidak melakukan apapun dan hanya menatapnya. Savana juga tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kekuatan, kekayaan atau orang tua yang bisa melindunginya. Tapi tetap saja Sia merasa takut. Mama Sia, Azura berlari dan menghampirinya. Aduh sayang, kaki mama sakit. Ayo Azura bantu mama. Azura membantu mamanya berdiri. Mama kenapa bisa jatuh? Ya apalagi kalau bukan dia yang mendorong mama. Sia menunjuk Savana dengan jari telunjuknya. Mami jahat banget sih sama mama Sia, kesal Azura. Savana hanya diam dan menatap dalam Azura. Lalu Azura langsung diam. Tidak ada satu kata pun yang terucap. Savana berjalan menjauh menuju ke tepian kolam renang. Udah sayang, biarin aja. Yang penting kamu jangan dekat-dekat sama wanita itu. Dia penyihir jahat dan suka menyakiti orang. Azura nggak mau disakitin kan? Nggak mau mama. Anak pintar, ayo masuk ke dalam. Kita sarapan. Bilastri pasti sudah selesai masak. Sia pun menggandeng tangan Azura dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sia, Azura dari mana aja? Ini sarapan sudah matang, ucap Margareta. Ini mah tadi aku dari belakang rumah, terus aku nggak sengaja ketemu Savana. Savana mendorongku sampai jatuh. Lihat di bajuku jadi kotor. Azura jadi saksinya. Iya kan sayang? Azura mengangguk. Perempuan sialan, tidak ada kapok-kapoknya. Papa jadi menyesal minta maaf. Geram Abian. Udah Pak, biarin aja. Aku juga nggak apa-apa. Sia tersenyum dan mengusap lengan Abian. Sekarang kita makan aja. Aku ambilin nasi goreng ya Pak. Sudah cukup, pergi kalian semua. Gerakan tangan Sia yang ingin menyendokkan nasi goreng ke piring tertahan. Pandangannya menoleh pada Dario. Begitu juga Abian dan Margareta yang menoleh ke arah Dario. Azura pun ikut memandangi dadinya. Mas, kami bahkan belum mulai sarapan dan kamu sudah mengusir kami, tanya Sia tak habis pikir. Iya, aku mengusir kalian dari rumahku. Keluar kalian semua dan jangan pernah datang ke rumahku tanpa izin dariku. Mas, kamu tega sekali ngomong kayak gitu. Kedatangan kami ke sini dengan niat baik. Kamu sendiri kan yang meminta Papa datang ke rumah ini untuk meminta maaf. Papa bahkan menurunkan egonya dan meminta maaf pada Savana. Tapi yang terjadi justru apa? Savana sama sekali nggak menghargai kedatangan Papa. Savana malah memandang rendah Papa. Papa juga sudah menjelaskan. Papa menampar Savana karena terbawa emosi. Pun aku ikut ke sini karena aku ingin meluruskan kesalahpahaman antara aku dan Savana sama kamu. Mas, aku gak mau kamu memarahi Savana karena Savana menyuruhku bunuh diri. Aku saja yang terlalu mengambil hati ucapan Savana. Aku yakin Savana gak bermaksud menyuruhku bunuh diri, tapi aku harus tetap menjelaskan sama kamu supaya kamu gak salah paham sama Savana. Aku gak pernah salah paham sama Savana. Aku yakin Savana gak pernah mengatakan itu, tegas Dario. Sia
tersentak, sama sekali tak menyangka Dario akan membela Savana. Tapi Savana benar-benar menyuruhku bunuh diri, Mas. Beruak, Abian menggebrak meja. Cukup, Zia, kamu gak perlu menjelaskan apa-apa sama laki-laki sialan ini. Abian memicingkan mata pada Dario. Ingat Dario, kamu akan menyesal karena menyia-nyiakan perempuan sebaik Zia demi perempuan kampungan itu. Jaga bicaramu, Om. Perempuan yang Om sebut kampungan itu istriku. Menghinanya sama saja menghinaku. Abian dan Dario saling beradu tatap. Dua orang dengan kepribadian sama-sama keras itu tidak akan mau mengalah sebelum argumennya menang. Dedi, Opa, udah jangan berantem. Azura menangis. Sayang, cup, jangan menangis ya. Zia memeluk Azura. Mama juga ingin sering bertemu kamu, tapi sepertinya mulai hari ini Mama gak bisa sering-sering datang menemui kamu. Azura menatap mamanya dengan lelehan air mata. Kenapa, Ma? Kenapa Mama gak bisa sering ketemu Azura? Zia menggeleng. Gak apa-apa sayang, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Setetes air mata Zia mengalir. Lalu tanpa mengatakan apapun, Zia langsung lari meninggalkan rumah. Zia, tunggu! Margareta mengejar putrinya. Puas kamu sudah membuat putri saya menangis. Abian membentak keras Dario. Puas juga kamu sudah memisahkan ibu dan anaknya. Abian menatap benci Dario, lalu tanpa mengatakan apapun lagi meninggalkan rumah. Mama Zia, Mama jangan pergi. Azura ingin mengejar Zia, tapi Dario menahannya dan memeluknya. Kenapa Dedi usir Mama? Azura masih mau ketemu Mama. Dario mencoba menenangkan putrinya. Inilah salah satu sebab Dario tidak bisa lepas dari Zia. Azura sangat membutuhkan Zia. Hampir setiap hari Azura merengek dan meminta ingin bertemu dengan Zia. Sebagai seorang ayah, Dario ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun tanpa sadar, sikapnya itu menyakiti hati Savana. Dario terlalu menganggap remeh perasaan Savana. Dedi, Azura melepas pelukan Dario dan menatap kesal Dario. Kenapa Dedi nggak pisah sama Mami Savana dan nikah sama Mama Zia? Mama Zia itu ibu kandung Azura. Iya, Dedi tahu Mama Zia ibu kandung Azura, tapi sekarang Dedi sudah menikah dengan Mami Savana. Mami Savana juga menyayangi Azura. Kenapa Azura nggak bisa sayang sama Mami Savana? Karena Mami Savana jahat. Pokoknya aku nggak suka sama Mami. Aku mau Dedi cerai sama Mami. Sayang, jangan nangis ya. Dario duduk di kursi dan menarik putrinya dalam pelukan. Dario benar-benar dilema sekarang. Seandainya dia bisa, dia benar-benar ingin menghapus Zia dari hidupnya. Dario juga ingin bahagia dengan Savana dan kedua anaknya. Dario rindu momen dulu saat dia, Savana dan kedua anaknya sebelum kedatangan Zia. Pokoknya Dedi sama Mami harus cerai. Dedi harus menikah lagi sama Mama Zia, ibu kandung Azura. Di sisi lain saat Dario dan Azura sedang berpelukan, Azam memperhatikan dari jauh. Azam merutuk pada sikap menyebalkan adiknya. Katanya hati perempuan itu lebih peka. Tapi kenapa hati Azura tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar? Azam benci mendengar Azura yang terus menyebut maminya dengan panggilan perempuan jahat. Rasanya Azam ingin mendatangi Azura dan memaki-makinya, tapi nanti Azura nangis dan semua orang akan menyalahkan Mami. Azam menghembuskan nafas kasar dan pergi dari sana. Sebenarnya maminya menyuruhnya agar tetap di balkon, tapi karena hampir setengah jam Savana belum balik, Azam pun mencarinya. Setelah keliling rumah mencari dan bertanya pada pembantu, ternyata Savana ada di kolam belakang rumah. Azam terdiam sesaat dan mengadarkan pandangan ke sekeliling. Bunga mawar, gumam Azam sambil memetik setangkai bunga mawar, lalu berjalan mengendap-endap dan mengulurkan setangkai bunga mawar itu di samping maminya.
Mami, Savanah mengusap air matanya dengan cepat dan menoleh. Azam, Savanah tersenyum. Bunga untuk Mami. Terima kasih. Savanah mengambil bunga itu. Maaf ya Mami, Azam gak mengikuti perintah Mami untuk tetap diam di balkon lantai 2. Gak apa-apa sayang, harusnya Mami yang minta maaf. Mami lupa sama Azam dan justru malah datang ke sini. Mami jangan lupain Azam dong, nanti Azam sedih. Savanah tersenyum. Maaf ya, sini duduk sama Mami. Savanah duduk di rumput. Azam pun duduk di sampingnya. Azam meraih tangan Savanah agar melingkar di pundaknya. Lalu Azam memeluknya dari samping. Mami, iya sayang, kalau Mami mau pergi dari rumah ini, ajak Azam ya. Savanah mendongak agar air matanya tak menetes. Savanah tidak tahu harus mengatakan apa. Bibirnya gemetar dan lidahnya terasa keluh. Dia ingin mengatakan tidak, tapi dia tidak tega menyakiti hati Azam. Seandainya Savanah pergi dari rumah ini dan meninggalkan Azam, hati Azam pasti sangat terluka. Savanah juga tidak bisa mengiyakan karena dia sendiri tidak tahu bagaimana ke depannya. Bahkan Savanah tidak yakin bisa lepas dari Dario. Namun Savanah akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk keluar dari rumah ini demi kewarasannya. Mami, kenapa diam aja? Mami gak mau ajak Azam. Mami gak sayang Azam. Sayang, Mami sangat menyayangi Azam. Kalau gitu, jawab kalau Mami gak akan pernah meninggalkan Azam sendiri. Azam mendongak dengan lelehan air mata membasahi pipinya. Azam bisa menahan tangis saat lututnya terluka. Tapi Azam tidak bisa berhenti menangis saat membayangkan maminya meninggalkannya. Mami, iya sayang, tolong janji sama Azam kalau nanti Mami mau pergi dari Dedi, tolong aja Azam ya. Azam janji gak akan nakal. Azam akan jadi anak yang penurut. Azam gak akan nyusahin Mami. Azam akan selalu melindungi Mami. Savanah tidak menjawab dan menarik Azam dalam pelukannya. Savanah tidak bisa menjanjikan apapun untuk Azam, apalagi menjanjikan kebahagiaan. Savanah saja tidak bisa membahagiakan diri sendiri, apalagi membahagiakan orang lain. Azam selalu menjadi penguat untuk Savanah, tapi Savanah tidak ingin menjadi penghalang untuk kebahagiaan Azam. Setelah kepergiannya, Azam pasti merasa sedih. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun kemudian, Azam pasti akan melupakannya dan menjalani hidupnya dengan baik. Gue masih gak habis pikir sama Bang Dario. Bego kok dipelihara. Pelihara tuh kambing, kalau besar bisa dijual. Ngeselin banget sih. Sepanjang perjalanan pulang, Arsen tak hentinya menyumpahi Dario. Seumur-umur rasanya Arsen tidak pernah melihat orang sebodoh Dario. Padahal dulu Arsen sempat mengagumi sosok Dario yang tegas dan berwibawa. Tapi semakin kesini sikap Dario tidak ada tegas-tegasnya, pelin-pelan dan labil. Arsen mengerti sedikit banyak Siah mempengaruhi sikap Dario. Tapi kalau sejak awal Dario tegas dan melarang Siah masuk ke dalam rumah tangganya, pernikahan Dario dan Savanah tidak akan hancur seperti ini. Arsen perhatikan juga Savanah bukan tipe perempuan pencemburu. Pokoknya di mata Arsen, Savanah perfect sebagai seorang perempuan. Arsen juga yakin Savanah tidak akan keberatan Siah dekat dengan anak-anaknya. Seandainya Siah memang tulus. Yang paling buat gue jengkel tuh, Bang Dario tetap tidak mau melepaskan Savanah. Dengan geram Arsen memukul setir mobilnya. Pengen banget gue nonjok muka Bang Dario. Kira-kira Mbak Savanah pernah nampar Bang Dario nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh. Mana tega Mbak Savanah nampar laki-laki yang begitu dia cintai. Dan yang buat gue nggak habis pikir juga, 2 tahun diabaikan, Mbak Savanah masih bertahan.
Apa sedalam itu cintanya? Kalau gue sih udah gugat cerai dari awal, bahkan minta harta gono gini yang banyak, pergi ke luar negeri terus nikah sama bule. Aduh, orang-orang ribet banget dah. Arsen menyugar rambutnya ke belakang. Emang paling enak jomblo. Puas bermonolog dengan dirinya sendiri, Arsen mempercepat laju mobilnya menuju ke rumahnya. Arsen ingin mengambil beberapa stok buku di perpustakaan untuk bahan membaca di apartemennya. Setelah ini Arsen akan tinggal di apartemen, sekaligus dia akan mengurus berkas-berkas perceraian Savannah dan Dario dengan pengacaranya. Sesampainya di rumah, Arsen langsung turun dari mobil dan menuju ke perpustakaan. Buku apa ya? Arsen mengitari rak-rak perpustakaan. Di sini ada 10 rak buku. Abian suka membaca dan mengoleksi buku. Mungkin di sini ada lebih dari 1000 buku dari berbagai jenis genre. Kebiasaan membaca Abian menurun pada Arsen. Arsen suka membaca berbagai jenis buku, tapi Arsen paling suka membaca buku pengetahuan dan novel fantasi. Coba di rak sana rak punya mama. Arsen pindah ke posisi rak buku khusus milik Margareta dan Zia. Selama ini Arsen tidak pernah mengambil buku yang ada di rak bagian ini karena semua bukunya bergenre romance. Sekali-kali baca novel romance buat gombalin Mbak Savannah. Mungkin saja nanti ada 1-2 adegan romantis yang bisa dia praktekkan untuk meluluhkan hati Savannah. Ini aja kali ya. Arsen mengambil salah satu buku dari rak itu. Begitu buku sudah di tangannya, Arsen terkejut melihat ada sebuah tombol di dinding rak itu. Tombol apa ini? Karena penasaran, Arsen pun menekan tombol itu dan betapa terkejutnya dia saat tiba-tiba rak perpustakaan bergeser. Gila, ternyata ada ruang rahasia. Arsen melongo saking terkejutnya. Seandainya dulu dia iseng atau punya keinginan untuk membaca novel romance, pasti dia sudah tahu ruang rahasia ini sejak lama. Arsen pun masuk ke dalam ruangan itu dan mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia menekan tombol yang ada di balik rak perpustakaan itu hingga rak perpustakaan kembali tertutup.